Apakah kolesterol penyebab serangan jantung atau stroke? Salah besar. Pembunuh sebenarnya ada di darah Anda sekarang, namanya trigliserida. Trigliserida yang tinggi itu seperti bom waktu, hanya saja kita tidak tahu kapan akan meledak. Dan banyak orang akhirnya mengabaikan trigliserida karena terlalu fokus terhadap kolesterol, LDL, dan lain-lain, akhirnya terlupakan. Padahal trigliserida yang tinggi itu adalah tanda bahaya, menandakan bahwa metabolisme tubuh kita sudah rusak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas bahaya trigliserida yang tinggi dan gimana cara mengatasinya. Tentu saja diusahakan tanpa obat. Pengen tahu apa aja bahayanya dan gimana cara mengatasinya? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, kita harus tahu dulu apa itu trigliserida. Trigliserida itu adalah lemak darah yang dibentuk dari kelebihan kalori. Misalnya kita makan kebanyakan, makannya banyak, harusnya makan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu dipakai sebagai energi. Nah, kalau kebanyakan itu akan disimpan sebagai cadangan atau disimpan lah ya. Tapi kalau simpanannya juga terlalu banyak, akhirnya kelebihan, akhirnya berada di dalam darah, tidak bisa masuk ke dalam organ-organ yang baik. Apalagi kalau Anda banyak makan gula, kemudian karbohidrat atau kalori tinggi, itu biasanya akan disimpan dalam bentuk lemak namanya trigliserida. Ya, gula bisa diubah jadi lemak namanya trigliserida kalau kita makannya berlebihan. Nah, biasanya diubahnya ini di liver ya. Nah, disimpan juga nanti hasil kelebihannya ini atau trigliserida ini disimpan di beberapa organ, biasanya di liver, kemudian di perut atau di ya di bawah kulit gitu ya. Kemudian di pembuluh darah. Nah, kalau kita ketemu misalkan livernya banyak trigliseridanya, perutnya banyak gemuk gitu ya, agak besar lingkar perutnya. Nah, kemungkinan trigliseridanya itu sudah menumpuk banyak gitu ya di organ-organ yang lain. Nah, trigliserida itu cerminan dari seberapa banyak kita makan tanpa benar-benar butuh. Berarti kita makannya terlalu banyak, lebih dari yang dibutuhkan. Nah, tapi ada juga sebab lain kenapa trigliserida bisa naik, itu salah satunya selain dari makanan yang terlalu banyak, juga kalau kortisol kita terlalu tinggi terus-menerus, atau kita stres kronis. Jadi kalau Anda stres kronis, tapi makan sebenarnya, biasa aja, ada kemungkinan juga dari kortisol yang tinggi menyebabkan, insulinnya juga resisten, insulin yang resisten juga menyebabkan tadi, trigliserid meningkat, gitu. Nah, apa sih bahayanya kalau tinggi trigliserid? Misalkan Anda check up, terus ketemu misalkan LDL-nya bagus, semua bagus, tapi trigliseridnya tinggi. Nah, LDL yang tinggi itu banyak dipercaya bisa menyebabkan serangan jantung. Tapi trigliserid juga sama. Jadi trigliserid yang tinggi itu juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kenapa? Karena darah jadi lebih kental dan mudah terbentuk gumpalan di dalam darah. Jadi kalau ada plak di dalam pembuluh darahnya itu jadi gampang pecah ya. Jadi bisa terjadi serangan jantung yang mendadak tanpa gejala bahkan. Ya, kita nggak tahu nih sebelumnya kalau ternyata aliran darahnya tidak lancar ya. Padahal sebenarnya sudah ada tandanya berupa trigliserida yang tinggi. Jadi bayangkan kalau Anda misalkan, meminum misalkan minuman dengan sedotan. Nah, kalau sedotannya itu dipakai untuk minum air yang encer, itu kita akan mudah untuk, nyedotnya. Tapi kalau misalkan cairannya atau minumannya itu kental, semakin kental ya, contoh misalkan darah kita semakin banyak trigliseridnya, maka darahnya jadi lebih kental, itu akan mudah sekali terjadi sumbatan. Jadi seperti itu kira-kira. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan trigliserid itu penyimpannya biasanya di liver, kemudian di perut ya, di bawah perut gitu ya. Nah, kalau di liver itu bisa numpuk, lemak yang menumpuk di liver namanya perlemakan hati atau, fatty liver. Nah, peradangan ini bisa terjadi di, liver karena trigliserid yang meningkat. Jadi kalau misalkan kita, oh kebanyakan makan akhirnya disimpan cadangannya sebagai trigliserid. Trigliserid disimpan di mana? Salah satunya di liver. Nah, simpanan trigliserid di liver itu namanya fatty liver. Dan fatty liver yang meradang karena trigliseridnya masuk terus, akhirnya menyebabkan kerusakan. Awalnya, fibrosis atau jadi jaringan parut, lama-lama bisa menjadi sirosis, ya, jadi keras, akhirnya menjadi misalkan, sakit kuning, terus, perutnya membesar, terus bengkak, dan seterusnya. Nah, banyak penyakit hati sekarang atau penyakit liver itu bukan dari, alkohol,
bukan juga dari hepatitis, tapi sekarang lebih sering justru karena pelemakan hati karena metabolik atau karena trigliserid yang meningkat, ya. Yang ketiga adalah pankreatitis akut, terutama kalau Anda trigliserid di atas 500, itu sangat-sangat sering ya memicu pankreatitis. Ya, jadi pankreatitis itu adalah radang pada pankreas yang berat. Anda gejalanya seperti ditusuk di ulu hati, nyeri sekali menembus sampai ke punggung, demam, terus mual, ya nyeri luar biasa sampai biasanya dibawa ke IGD. Yang keempat, yang paling sering kejadian, tidak ada gejala yang berat, ya, hanya saja resistensi insulinnya meningkat. Ya, namanya sindrom metabolik. Ini biasanya tanda awal diabetes tipe 2. Kadang-kadang gula darahnya masih bagus, ya, tapi trigliserid udah tinggi. Nah, itu biasanya sudah terjadi resistensi insulin. Ya, belum diabetes nih, tapi resistensi insulin sudah tinggi. Misalnya trigliseridnya naik, terus lingkar perutnya mulai membesar, tapi gula darah masih bagus. Nah, Anda jangan merasa aman. Kenapa? Karena sebenarnya sudah terjadi kerusakan metabolisme. Begitu trigliserid naik, lingkar perut naik, coba dicek ya resistensi insulinnya, coba dicek livernya, jangan-jangan sudah perlemakan hati. Jadi trigliserid yang tinggi itu adalah alarm bahwa tubuh Anda sudah tidak bisa lagi membakar gula dengan efisien. Akhirnya kelebihannya dimasukkan ke tadi organ-organ, terus akhirnya menyebabkan banyak kerusakan, meningkatkan juga risiko serangan jantung, fatty liver, pankreatitis, terus sindrom metabolik juga meningkat, gitu. Jadi, berapa sih yang normal trigliserid? Harapannya bisa di bawah 150. Jadi kalau di bawah 150 kemungkinan resistensi insulinnya rendah. Kemungkinan, tadi yang kita sebutkan risiko-risiko komplikasi turun. Nah, tapi kalau misalkan tinggi, ya misalkan di atas 200 gitu, itu sudah mulai ada risiko yang tadi kita sebutkan. Bisa serangan jantung, kemudian bisa pankreatitis dan lain-lain. Nah, apalagi kalau sangat-sangat tinggi, misalkan di atas 500, ini bahaya yang besar. Risiko apa? Pankreatitis tadi, yang sangat nyeri, sangat sakit, sampai dibawa ke IGD, terpaksa harus dilakukan operasi dan lain-lain. Nah, apa sih yang bikin trigliserid bisa naik? Yang pertama, karena makan gula dan karbohidrat yang berlebih. Terlalu banyak gula, nasi putih, dan tepung putih memicu lonjakan insulin. Lonjakan insulin menyebabkan tubuh kita untuk mencoba memasukkan gula dan karbo ke seluruh tubuh. Nah, tapi kalau gula dan karbonya ini sudah banyak, ya nggak bisa masuk lagi ke organ tubuh, itu juga akhirnya terpaksa harus diubah menjadi bentuk lain, misalnya trigliserida. Insulin juga yang tinggi itu memicu pengubahan gula dan karbo menjadi trigliserida. Insulin yang tinggi juga menyebabkan sel-sel yang ada di tubuh tidak mau menerima trigliserida. Jadi misalkan udah produksinya naik, penggunaannya juga menurun, akhirnya menumpuk di darah. Itu yang terjadi. Dan yang banyak tidak disadari adalah alkohol. Jadi kenapa? Karena alkohol itu langsung diubah jadi trigliserida. Jadi tanpa melalui proses yang aneh-aneh, semua alkohol yang diminum itu memicu untuk peningkatan produksi trigliserida. Bahkan seolah-olah apa yang Anda minum itu langsung diubah jadi trigliserid di liver. Dan makan yang berlebihan. Jadi kalau makan berlebihan tanpa aktivitas fisik, itu kelebihan kalorinya akan diubah menjadi bentuk namanya trigliserida. Kemudian obesitas. Obesitas sudah jelas berat badan berlebih, biasanya ada resistensi insulin juga. Tadi sudah kita bahas, berat badan berlebih dan resistensi insulin itu dua-duanya meningkatkan trigliserida. Kemudian kurang tidur. Nah, kita sudah bahas juga kurang tidur itu stres juga meningkatkan kortisol. Kortisol yang tinggi terus-menerus menyebabkan trigliserid di tubuh juga naik. Jadi sebenarnya bukan lemak dari daging atau dari gorengan ya. Sebenarnya kalau kita ngurangin gorengan, trigliserida bisa turun juga. Tapi yang paling meningkatkan trigliserida itu adalah gula, kemudian karbohidrat, kemudian makan nasi, kemudian stres, kurang tidur, dan seterusnya. Atau minum alkohol yang tadi kita sebutkan. Nah, sebenarnya banyak juga penyebab lain, misalkan Anda menggunakan obat-obat tertentu, atau Anda ada keturunan memang trigliseridnya tinggi, tapi sebisa mungkin kita singkirkan dulu penyebab gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup Anda sudah diperbaiki, semua parameter lain sudah bagus, ya tanda-tanda sindrom metaboliknya nggak ada, resistensi insulinnya rendah, nah baru kita cari sebab lain. Biasanya mungkin karena misalkan genetik atau apa. Nah, tapi sebelum kita sampai ke kesimpulan yang lain, kita singkirkan dulu penyebab gaya hidup. Karena 80-90% trigliserid tinggi itu disebabkan karena gaya hidup. Jadi gimana sih cara nuruninnya berarti? Gampang aja, nomor 1, karena tadi penyebabnya paling sering gula dan karbohidrat, kurangi gula dan karbohidrat sederhana. Ya, ganti misalkan nasi putih dengan beras merah,
dengan sayur, dengan protein, dan seterusnya. Ya, kurangin porsi, gula-gula atau tepung-tepung. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik. Misalkan jalan cepat 30 menit tiap hari bisa menurunkan trigliserida 20-30%. Kenapa? Semakin otot kita aktif, semakin banyak butuh bahan bakar. Salah satunya adalah trigliserida. Nah, otot yang aktif itu juga menurunkan resistensi insulin. Jadi resistensi insulinnya turun, trigliseridanya bisa dipakai dengan efektif gitu. Nah, apalagi kalau Anda memperbanyak lemak sehat, misalkan dari omega 3, dari ikan laut, kemudian hindari minyak goreng terutama yang udah dipakai berulang kali, terus menghindari margarin, itu biasanya trigliserid akan turun dengan cepat. Kenapa? Karena salah satu yang kita dorong adalah HDL. Jadi HDL-nya naik, itu biasanya triglyceride biasanya akan, turun juga, ya. Terus menjaga berat badan ideal, misalkan Anda saat ini kelebihan berat badan atau lingkar perutnya di atas 90 untuk laki-laki dan perempuan di atas 80, dengan mengurangi berat badan 5-10% itu bisa menurunkan triglyceride sampai 40%. Banyak yang bilang, "Oh, pakai obat jauh lebih cepat." Ya, tapi kalau Anda pakai obat, begitu obatnya di-stop, itu triglyceride akan naik lagi. Tapi begitu kita melakukan semua ini, ngurangi gula, aktivitas fisik, jaga berat badan, itu ketika kita stop obatnya, trigliserid akan tetap bagus, gitu. Jadi Anda bisa pilih nih. Nah, banyak orang tidak menyadari udah minum obat tetap tinggi, atau saya udah nggak makan karbo kok trigliserid masih tetap tinggi. Karena ada satu penyebab lagi, selain dari makan, juga karena stres dan kurang tidur. Jadi tidur cukup dan kalau stres, tidur kurang dari 6 jam bisa meningkatkan kortisol. Terus stres terus-terusan itu juga kortisol yang tinggi trigliseridnya naik. Jadi gimana caranya nurunin trigliserid? Salah satunya adalah dengan menjaga supaya tidurnya cukup dan stresnya jangan terlalu lama. Nah, batasi alkohol kalau Anda minum alkohol, kalau perlu ya stop minum alkohol. Kenapa? Tadi kita sudah bahas alkohol langsung jadi trigliserid di liver. Jadi tidur malam yang cukup, stres yang, dijaga dengan tidak terlalu sering, tidak terlalu tinggi, itu bisa lebih kuat efeknya daripada misalkan Anda minum, Fibrat atau obat-obat penurun trigliserid gitu. Nah, apalagi kalau Anda mau menurunkan peradangan dengan puasa. Jadi dengan tambahan ini, ditambah dengan puasa, ya dengan Anda melakukan yang tadi kita sebutkan, ditambah dengan puasa, itu biasanya trigliserid akan turun jauh lebih cepat. Jadi jangan fokus juga ke angkanya saja, misalkan tadi berapa, 150, kemudian 300 atau di atas 500. Nah, fokus juga ke perbandingan dengan HDL. Kenapa? Karena rasio trigliserid dibagi HDL itu lebih akurat untuk memprediksi risiko serangan jantung dibandingkan total kolesterol. Jadi kalau misalkan Anda sering periksa darah, yang selalu dilihat misalkan, oh kolesterol di bawah 200 aman. Belum tentu. Lihat trigliserid dan HDL. Trigliserid dibagi HDL berapa? Kalau kurang dari 2 itu ideal banget, ya. Metabolismenya sehat, resikonya rendah, bahkan 2-4 itu masih dianggap normal. Begitu Anda di atas 4, itu sebenarnya sudah ada resistensi insulin. Di atas 3 itu sudah dianggap zona yang kita waspada atau bahaya gitu. Mulai ada tanda-tanda resistensi insulin dan risiko jantung meningkat, apalagi kalau di atas 4. Nah, sering sekali pasien itu bahkan rasionya itu lebih dari 10. Nah, kalau lebih dari 10 udah jelas berarti kelebihan, kalorinya sangat-sangat banyak, resistensi insulinnya sangat-sangat tinggi, risiko serangan jantung dan lain-lain itu juga sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang gula darah bagus, terus, LDL bagus, tapi rasio trigliserid per HDL-nya sangat tinggi. Apa yang harus dilakukan? Ya kita fokus ke sini. Kenapa? Kalau didiamkan akan menjadi tadi yang kita sebutkan, serangan jantung dan komplikasi lain-lain. Jadi jangan hanya fokus ngukur kolesterol, tapi rasio trigliserid per HDL juga bisa menambah kita, alat untuk memprediksi apakah bakal serangan jantung atau enggak. Jadi sebenarnya tubuh Anda minta tolong ketika Anda cek kemudian trigliseridnya tinggi, itu sebenarnya tubuh lagi minta tolong. Jadi trigliserid tinggi bukan kutukan, tapi tanda tubuh kita minta tolong. Jadi yang perlu dilakukan turunkan gula, karbohidrat, dan lain-lain. Itu bukan hanya kolesterol yang dijaga, karena pembuluh darah Anda itu tidak mati karena lemak, tapi karena peradangan. Nah, peradangan yang salah satunya dipicu oleh gula dan trigliserida. Jadi dua-duanya tinggi, maka Anda risikonya juga lebih tinggi. Dibanding hanya misalkan gulanya aja yang tinggi. Anda kena serangan jantung, risikonya tinggi. Tapi begitu gula tinggi, plus trigliserid tinggi, plus lagi hipertensi, itu risiko Anda untuk serangan jantung, stroke, dan lain-lain semakin bertambah berkali-kali lipat. Usahakan sembuh dari dalam. Kenapa? Karena kalaupun Anda pakai obat terus bagus, begitu obatnya di-stop,
biasanya naik lagi. Selain itu juga peradangannya itu masih jalan terus. Begitu Anda minum obat, trigliserid bagus, tapi kok terjadi plak, terjadi penyumbatan, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Kenapa? Karena Anda tidak menghentikan peradangannya, yang Anda turunkan adalah trigliseridnya misalnya. Jadi gaya hidup yang buruk itu tidak bisa diatasi dengan obat. Kita harus menyembuhkannya dari dapur, kasur, dan rasa syukur. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat, bagikan pada orang yang membutuhkan. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.